Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Safitri dengan NIM 120802218809 dari kelas 5F Agroteknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis serta tipe kultur jaringan. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kultur jaringan yang diampu oleh Ibu Dr. Rosmaina SP MSI. Pembahasan pertama yaitu tentang teknik kultur jaringan. Dilansir dari buku Kultur Jaringan sebagai Teknik Bioteknologi tahun 2015 karya Yusnita, dalam beberapa dekade terakhir, teknik kultur jaringan tanaman mulai difokuskan pada memfasilitasi rekayasa genetik maupun produksi metabolit sekunder sebagai bahan farmasi. Masuk kepada pembahasan jenis kultur jaringan, dikutip dari buku Plant Propagation by Tissue Culture 3rd edition tahun 2008 karya Edwin F. George dan kawan-kawan. Jenis kultur jaringan tanaman dibagi menjadi dua, yaitu kultur organ dan kultur jaringan bukan organ. Yang pertama yaitu kultur jaringan organ, merupakan istilah umum untuk jenis kultur di mana bentuk pertumbuhan yang terorganisasi dapat terus dipertahankan bila dilakukan menggunakan seluruh tanaman dengan struktur tertentu, misalnya primordia daun, bunga, dan buah yang belum matang. Beberapa contoh kultur jaringan organ adalah yang pertama kultur meristem, digunakan sebagai teknik pembebasan tanaman dari infeksi virus. Yang kedua kultur pucuk, menggunakan bagian ujung pucuk atau kuncup yang memiliki beberapa primordia daun. Biasanya pucuk ini dikultur sedemikian rupa sehingga menghasilkan banyak pucuk. Selanjutnya kultur akar terisolisasi. Kultur ini menggunakan akar yang tidak terhubung ke tunas guna mendapatkan sistem akar bercabang. Yang terakhir adalah kultur embrio. Kultur ini memakai embrio zigotik atau benih yang dibuahi atau tidak. Tipe kultur jaringan selanjutnya adalah kultur jaringan bukan organ, yang terdiri dari kultur kalus, kultur suspensi, kultur antar, kultur polen, dan kultur protoplas. Yang pertama adalah kultur kalus. Adalah kultur yang diambil dari bagian eksplan yang sudah membentuk kalus. Dalam teknik kultur jaringan, produksi kalus biasanya dihindari karena dapat menimbulkan variasi. Kadang-kadang eksplan menghasilkan kalus, bukan tunas baru, khususnya jika diberikan hormon dengan konsentrasi tinggi pada media. Yang kedua adalah kultur suspensi, merupakan hasil dari kultur kalus, di mana kalus biasanya didefinisikan untuk kumpulan sel-sel yang berdiferensiasi. Jika ini dipisahkan dalam kultur cair, maka disebut kultur suspensi. Kultur suspensi sel dapat dimanfaatkan untuk memproduksi suatu zat langsung dari sel tanpa membentuk tanaman lengkap baru. Selanjutnya adalah kultur antar, merupakan kultur kepala sari lengkap, mengandung mikrospora polen yang belum matang, bertujuan mendapatkan tanaman haploid melalui pembentukan embrio somatik langsung dari serbuk sari, atau terkadang menggunakan organogenesis lewat kalus. Berikutnya adalah kultur polen, adalah induksi embriogenesis dari sel polen yang menghasilkan tanaman haploid. Sel polen atau sel gamet jantan berasal dari sel induk gamet jantan, atau mikrospor diploid 2N. Yang terakhir adalah kultur protoplas, atau dikenal juga dengan istilah hibridisasi somatik, merupakan suatu metode kultur jaringan yang berperan dalam meningkatkan keragaman genetik tanaman dengan menggabungkan materi genetik dua spesies tanaman yang berbeda untuk membuat suatu tanaman hibrida. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.